Lelah menanti hadirnya momongan setelah 7 tahun menikah, pasangan selebriti Jonas Rivanno dan Asmirandah menempuh proses bayi tabung. Prosesnya sempat tersendat akibat munculnya pandemi COVID-19 pada akhir bulan Februari 2020. Andah akhirnya resmi memulai program di awal Maret. Tak harus menunggu lama, proses bayi tabung justru tokcer karena di bulan Maret itu Andah mengaku langsung mendapatkan hasilnya positif hamil. Girang bukan kepalang tak hanya Andah dan Vano, tapi juga orang tua Vano, tak terkecuali orang tua Andah sendiri yang notabene sempat tidak merestui pernikahan Andah dan Vano. Lantas benarkah kehamilan Andah mencairkan hubungan Jonas dan Vano dengan orang tua Andah yang tahun 2013 sempat dilanda ketegangan? Seperti apa suka duka perjuangan Andah untuk hamil di tengah pandemi COVID-19? Benarkah banyak tantangan yang ia alami ketika dijadwalkan untuk kontrol ke dokter kandungan? Benarkah di tengah kehamilannya Asmirandah berubah makin manja dan menyukai hal-hal aneh? Dan benarkah kehamilan Andah membuat Vano lebih protektif, membatasi aktivitas sang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengarungi bahtera rumah tangga selama 7 tahun sejak pernikahan pada 22 Desember 2013, tanpa tangis momongan, membuat kebahagiaan pasangan Jonas Rivanno dan Asmirandah terasa kurang sempurna. Tapi penantian panjang itu kini berbuah manis setelah Vano dan Andah yang mengaku sudah bosan menikmati momen-momen pacaran pasca menikah dan menyadari usia Andah yang sudah kepala 3. Mereka pun sepakat untuk menempuh proses bayi tabung. Tapi, ada apa di balik penolakan Vano dan Andah atas tawaran dokter yang sempat menyarankan untuk menempuh kehamilan dengan cara normal? Sebenarnya kita jalanin selama pernikahan kita itu sebenarnya santai kan? Tapi akhirnya kita memutuskan untuk ikut program IVF atau bayi tabung ini ya karena pertama memang mengingat usia Andah juga sudah 30 tahun. Jadi kita ini bagian dari usaha kita gitu, bagian dari usaha kita untuk kehamilannya Andah ini. Nah, kamu bisa ceritain gimana tuh semuanya? Iya, awal mulainya mungkin kayaknya udah puas pacaran kali ya. Udah puas pacaran terus hampir 7 tahun. Terus yuk kita coba konsultasi awalnya gitu. Kita berdua ngerasa nyaman banget, penjelasannya juga jelas banget. Dan buat aku sih kenyamanan itu nomor 1 gitu. Jadi begitu aku nyaman, aku mau coba. Terus memang dokter menawarkannya juga gimana nih mau dengan cara alami, tapi memang prosesnya kan pasti nggak sebentar kalau alami, tapi juga ada IVF, terus kayak kita ngeliat-lihatan yang cepat aja di dokter. Ya udah IVF aja nggak apa-apa karena kita berdua sama sekali nggak ada masalah, jadi akhirnya dokter bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Mulai program awal Maret 2020, tak butuh waktu lama dan di luar dugaan, Andah langsung hamil di bulan itu juga. Lalu, di 3 bulan pertama kehamilannya, Andah tidak menemukan tantangan yang begitu berat.
karena Anda tidak merasakan morning sick seperti yang dialami ibu hamil kebanyakan. Hanya saja selama kehamilannya, stamina Anda menjadi lelah. Tapi benarkah di usia kandungan baru 3 bulan, Vano dan Anda sudah menyiapkan perlengkapan baby, termasuk nama untuk calon buah hati mereka? Mungkin rasanya kalau perempuan mungkin tahu kayak mau datang bulan gitu. Cuma aku ngerasa kalau datang bulan tuh nggak gini rasanya aku gitu. Ini kok punggung aku yang pinggul ya, saya pinggul pegel lah apa segala macam. Tapi biasa aja sih. Masalahnya aku juga nggak ngerasain morning sickness gitu, nggak mual nggak apa. Terus makanya wah ini sebenarnya apa gitu. Tapi aku ngerasa kayak yakin aja gitu, kayaknya emang ini ada babynya gitu. Lebih berasa gitu. Kalau dulu kan kayak kemana-mana tuh kayak nggak pernah capek gitu. Energinya tuh kayak kalau orang-orang punya 100% energi, aku tuh bisa punya 200% energi gitu. Tapi kalau sekarang kayak kok menurun ya gitu energi aku gitu. Itu aja sih rasanya. Tapi justru lebih peka, jadi kayak lebih tahu ya memang harus istirahat. Persiapan sih udah diobrolin, tapi kalau untuk benar-benar disiapin semuanya belum, karena kita ya masih nunggu. Kita juga masih belum tahu udah dapat gendernya apa gitu kan, jenis kelaminnya apa, nanti kita menyusul lah pokoknya itu persiapan. Tahu juga belum kan, ya belum lah nama lah. Oh, udah ada, cewek cowok udah ada. Udah banyak pilihan. Ada beberapa bilang banyak sih ya. Enggak lah, sudah dipersiapkan saja. Kehamilan Anda tentu saja kabar yang sangat membahagiakan bagi Anda sendiri dan juga Vano suaminya. Penantian mereka akhirnya mulai menjadi kenyataan meski melalui cara yang tidak biasa dan membutuhkan biaya banyak. Kebahagiaan itu rupanya juga menjalar ke keluarga keduanya, Vano dan juga Anda. Menurut Anda, kabar kebahagiaannya disambut gembira tak hanya oleh mertuanya, tapi juga orang tuanya sendiri yang notabene sejak awal tidak merestui pernikahan mereka. Tampaknya kehamilan Anda yang menjadi sinyal kuat akan hadirnya cucu dalam kedua keluarga mencairkan suasana yang dulu sempat beku dan memulihkan relasi yang sempat mengalami masalah. Kita berdua langsung tahu sih ya. Iya, tapi pertama Anda ngasih taunya ke mama papa sama mertua duluan gitu. Terus akhirnya mereka bilang kasih tahu Ivan, kasih tahu Vano gitu. Waktu pertama kali tahu juga udah senang, aku udah senang banget. Tapi gini, aku juga masih ada ragunya gitu. Jadi aku nunggu sampai benar-benar ke dokter. Begitu dokter bilang, oh iya ini hamil, itu senang banget sih. Dan kita tidak setuju, ini terjadi, kita mau apa? Nanya sama dia aja. Cuci bubur, nanya aja. Aku tidak setuju. Kenapa Om? Ya udah jelas ya. Tidak ada masalah. Tapi Om dan keluarga. Masalah prinsip, oke, tetap ini anak kita. Selain kehamilan Anda dikabarkan mencairkan hubungan dengan orang tuanya yang sempat membeku, benarkah Anda dan Vano menemukan banyak tantangan lantaran kehamilan Anda terjadi di tengah pandemi COVID-19? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Kabar kehamilan Anda mencairkan hubungan Anda Vano dengan orang tua Anda yang sempat tegang lantaran tidak merestui pernikahan Anda dan Vano di tahun 2013 silam bisa dibilang suatu titik balik dalam kehidupan keluarga ini. Mungkin itu adalah bayaran yang patut diterima Anda yang dalam perjuangannya untuk bisa mengandung melintasi cukup banyak tantangan. Di antaranya tantangan munculnya pandemi COVID-19 yang membuat proses bayi tabung sempat tersendat.
Bahkan, menjalani kehamilan calon anak pertama di tengah wabah corona ini pun membuat Anda dan Vano ekstra hati-hati. Kebutuhan rumah tangga sebisa mungkin mereka beli secara online. Kalaupun harus ke pusat perbelanjaan, mereka usahakan sejarang mungkin. Jadi program itu di bulan Maret justru. Bulan Maret program, pas pertengahan Maret itu kita udah ada yang namanya ovum pick up. Setelah itu kan harusnya embryo transfer. Tapi karena COVID-19 harus ditunda. Kalau pengennya gini, aku apa aja yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik buat kita, dan kita bahagia banget untuk mau dia cowok mau dia cewek, pokoknya yang terbaik yang dari Tuhan. Tak hanya hati-hati dalam membeli kebutuhan rumah tangga, untuk kontrol kandungan pun Anda sangat berhati-hati. Tapi untungnya pihak rumah sakit menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat terhadap para pasien ataupun pengunjung. Selain itu, yang membuat Anda dan Vano lega karena pihak rumah sakit membuat banyak pilihan dalam hal kontrol kandungan Anda. Selain bisa konsultasi secara online ataupun virtual, pasangan ini juga bisa memilih mengundang dokter ataupun suster ke rumah mereka. Rumah sakit ini mereka sih punya protokol kesehatan yang menurut aku lumayan ketat ya. Jadi itu yang bikin agak lebih tenang gitu kita. Jadi untuk masuknya juga kayak ke rumah sakit kita nggak boleh lebih dari 2 orang. Jadi cuma Anda yang sama yang mendampingi hanya cuma 1 orang kayak gitu. Misalnya terjadi apa-apa bisa yang namanya online. Jadi servis online-nya juga tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mau harus menghubungi dokternya via online, via kayak video atau apa gitu. Yeah. Kita sih berharapnya ke depannya nanti sudah melewati ya fase-fase pandemi ini cepat berlalu. Jadi waktu Anda melahirkan juga mungkin semuanya udah tenang-tenang. Kita sih berdoanya. Kalau aku sih bisa nangis kalau nggak temenin nih kayaknya. Kehamilan yang menggembirakan di tengah tantangan pandemi COVID-19. Benarkah Asmiranda di 3 bulan pertama kehamilannya berubah dari karakter aslinya? Benarkah pula Jonas semakin protektif terhadap sang istri dan memberikan batasan-batasan yang ketat di awal kehamilannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari, ada yang siang dan juga yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Kalau perubahannya sih dia sih bukan gini ya, selama kehamilan dia nggak ada yang kayak orang bilang sih kayak ngidam ini pengen itu gitu atau pengen enggak sih, dia nggak pengen apa-apa, pengennya cuma satu doang, cuma mau deket-deket sama suami terus. Padahal setiap hari juga udah deket, tapi kayak pengen harus ada kontak gitu, kayak ada sentuhan gitu, harus dipegang atau apa gitu. Nggak ada sama sekali, puji Tuhan aku ngerasain, aduh bahagia banget deh. Terus ya bener-bener nggak ada apa-apa, nggak ada kram, nggak ada flek, nggak ada apa, biasa aja sih. Cuma porsinya jadi lebih banyak, lebih sering. Lebih sering makan, iya benar. Lebih sering makan jadinya. Ya mungkin karena kayak misalnya aku lagi pengen apa, aku bisa masak sendiri kan, jadi aku bikin aja sendiri gitu. Masa nggak masalah.
Cuma ini Pak polisinya selalu ngingetin, nggak boleh masuk dapur kelamaan, makanya jadi Harus istirahat kan. harus istirahat. Karena dokter bilang banyak-banyak istirahat juga, soalnya kan badannya juga harus tahu kalau lagi capek atau apa gitu. Dibilang protektif banget juga enggak, cuma aku jaga banget karena kan bukan cuma dari dokter yang nyaranin buat untuk istirahat, jadi kayak orang tua juga selalu bilang gitu, itu Anda jangan sampai capek-capek. Orang tua kita selalu bilang Anda jangan sampai capek-capek, dikurang-kurangin dulu. Yang biasanya emang dia kan suka banget masak ya kan, jadi aktif, seneng banget di dapur gitu masak. Nah sekarang jadi agak dikurangin ya, walaupun nggak bisa dilarang sepenuhnya, dia tetap suka masak. Pertama kali mulai program dari Januari aku udah cuti kerja. Memang aku udah bilang sama PH aku cuti dulu karena memang mau program kehamilan. Tapi kalau Fana tetap jalan, tetap syuting. Tapi malah aku seneng nyiumin bau kamu ya. Iya. Bukan jadi males sih, kayak misalnya bekas bantalnya habis dia pakai malah aku gituin terus, aku hirup terus. Enak nih bau ayang gitu. Emang dia jadi jauh lebih manja sih. Cuma ya Padahal aslinya udah manja ya. aslinya manja, cuma ya, emang jauh lebih manja. Dia nggak ngidam apa-apa, dia nggak minta apa-apa, tapi yang pokoknya pengen ngikut ya kemana dia ikut. Dia mau gitu. kemana aku mau ikut. Terus kayak misalnya kalau dia pergi, misalnya dia ke bengkel gitu kan, aku kan emang males banget nggak mau ikut ke bengkel, video call. Terus telepon di mana gitu. Padahal aku bukan tipe yang kayak gitu, bukan tipe yang nanya yang di mana gitu, nggak pernah. Lebih nyariin sih sekarang gitu aja. Iya. Oh seneng dong, seneng dicariin istri, masa nggak seneng? Yang bahaya kalau nggak dicariin istri, waduh.